Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah, semangat sekali ya. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah di program ini akan banyak yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah teman-temanmu yang ada di studio, ada yang akan mengaji atau tartil Al-Quran, ada juga yang akan kultum, dan ada juga yang akan membawakan doa harian. Dan insya Allah dengan acara ini anak soleh-soleha baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah tetap semangat dan terus mau belajar mengenal atau belajar tajwid atau huruf-huruf beserta hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio Umi sudah ditemani oleh teman-temanmu dari TPQ Azharul Khairat, asuhan dari Ustadz Husni Idrus LC. Apa kabarnya Rinda? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali. Dan juga saya seperti biasa ditemani oleh Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Oh, belum kenal Kak Habib? Berarti harus kenalan. Iya, kenal. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak Umi ya. Iya, kurang Tapi Kak kompak. Habib coba tes semangatnya Umi ya. Iya. Anak Habib, soleh. Iya, coba. Anak soleh. Mulia. Luar biasa. Allah. Sudah hafal dan semangat Umi. Iya, apa kabar Kak Habib? Alhamdulillah baik. Umi apa kabar? Alhamdulillah luar biasa juga seperti semangatnya anak-anak. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa? Iya, banyak seperti biasa Kak Habib. Ada yang akan tartil Al-Quran, ada yang akan kultum, dan tentunya ada yang akan membacakan doa harian. Wow, jadi Kak Habib bisa belajar juga Umi Iya, ya. jadi kita belajar sama-sama ya Kak Habib ya. Betul. Iya. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa. Di studio sudah ada temanmu yang akan memimpin doa belajar. Siapa namanya, Nak? Iya, Muhammad Bilal. Ayo, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghizna min zulmatil wahmi wa akribna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahlil akhlaqna bil ilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, amin ya robbal.
Alamin. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah berdoa dan sekarang kita akan belajar bersama-sama. Tema kita pada hari ini adalah mengenal huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Ada yang sudah tahu apa arti itu muqatta'ah? Huruf muqatta'ah. Ada yang tahu? Iya, Umi jelaskan sedikit ya. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang berada di permulaan awal surah-surah tertentu. Dan cara membacanya itu dieja, ya. Dieja. Jadi tidak sama seperti huruf-huruf yang lain. Dan ciri-ciri dari huruf muqatta'ah itu adalah yang pertama, dia berada di awal surah atau berada di ayat yang pertama. Ya, dan cara membacanya dieja, tapi terdapat di surah-surah yang tertentu saja. Kemudian yang kedua, biasanya tidak memiliki tanda baca. Hanya ada tanda seperti apa ya? Seperti bendera di atasnya, ya. Kemudian yang ketiga, huruf muqatta'ah itu tidak ada terjemahannya. Itu termasuk ayat mutasabihat. Mutasabihat itu artinya ayat-ayat yang memiliki makna yang samar-samar dan hanya Allah yang tahu artinya. Dan juga huruf muqatta'ah itu adalah cara membacanya dieja sesuai dengan nama dari hurufnya. Nah, ada yang sudah tahu apa saja huruf muqatta'ah itu? Anak-anak yang di studi ataupun yang di rumah sudah ada yang tahu atau ada yang tahu? Coba dibuka Al-Quran. Huruf apa saja ya? Sekarang Umi bantu ya. Huruf yang pertama adalah alif, ya. Jadi Umi tulis di sini dulu temanya mengenal huruf muqatta'ah. Ya. Jadi huruf-huruf yang termasuk huruf muqatta'ah itu dia yang pertama yang dibaca hanya satu harokat atau hanya satu ketukan. Ada yang tahu huruf apa, Nak? Alif. Huruf alif itu Habib yang menjawab ya. Habib hebat ya. Jadi huruf apa, Nak? Huruf alif. Jadi huruf yang dibaca satu harokat. Satu harokat. Yaitu alif. Kemudian yang kedua, huruf yang dibaca dua harokat. Ada yang bisa? Dia ada 5 huruf. Jadi yang pertama adalah huruf H, kemudian huruf Ya, kemudian huruf To, huruf H, dan huruf Ro. Jadi Umi singkat saja ya. Jadi hayatoharo. Ingat-ingat saja. Hayatoharo. Apa, Nak? Hayatoharo. Jadi H, bukan H. Ada juga H. Jadi H, To, Haro. Gitu ya. Hayatoharo. Jadi huruf yang pertama adalah huruf H, kemudian huruf Ya, kemudian huruf To, kemudian huruf H, kemudian huruf Ro. Jadi cara bacanya Ha, cuma 2 ketukan ya? Ha, Ya, kemudian To, kemudian Ha, kemudian Ro. Tidak boleh kasih panjang. Ha sampai 5 harokat. Ha atau 6 harokat. Ya. Jadi dia cuma diingat-ingat bahwa huruf muqatta'ah ada yang dibaca 2 harokat itu cuma berapa huruf? Ada 5 huruf. Cara bacanya 2 ketukan. Ha, dihitung dengan aja ya. Ha, kemudian Ya, To, Ha, Ro. Iya. Sekarang yang ketiga adalah huruf yang dibaca selama 6 harokat.
Ada yang tahu? Sin. Iya, sin. Jadi dia kita singkat jadi nakosot. Gini ya, jadi nun, kemudian huruf so, kemudian huruf a, kemudian huruf sin, ada lam, ada kaf, dan ada mim. Jadi disingkat jadi lukum. Ada berapa huruf itu? Bisa dibaca? Huruf nun, huruf qaf, huruf sod, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, dan huruf mim. Huruf sin ini dia ada di surah apa ya? Surah apa yang sudah selalu kita baca? Terutama kalau ada orang meninggal, kita baca surah Yasin. Jadi huruf muqatta'ah yang ada di surah Yasin itu ada berapa huruf dia? Ada 2 huruf. Masing-masing huruf ya termasuk di 2 harokat. Kemudian huruf sin ada di 6 harokat. Jadi ketika kita membaca surah Yasin itu dibaca ya-nya dibaca selama 2 ketukan. Kemudian sinnya dibaca selama 6 harokat. Ya, jadi jangan kasih baku-baku tukar. Huruf H sudah di 6 harokat. Kemudian huruf mim sudah di 2 harokat. Jadi perlu diingat bahwa huruf muqatta'ah itu yang dibaca selama 1 harokat itu hanya 1 alif. Jangan dipanjang-panjangkan. Alif. So, sampai di mana itu? Alif. Sama dengan di surah Al-Baqarah ayat 1. Di situ ada huruf muqatta'ah. Jadi ciri-ciri dari huruf muqatta'ah itu dia berada di awal surah. Tapi di surah-surah tertentu. Dan dia berada di ayat yang pertama. Coba kita baca di surah Al-Baqarah ayat 1. Bagaimana cara membacanya? Buka surah Al-Baqarah ayat 1. Anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa buka Al-Quran ya. Kalau ada di depan layar, buka Al-Qurannya ayat 1. Itu terdapat huruf muqatta'ah. Yang pertama adalah alif. Kemudian yang kedua adalah lam. Kemudian yang ketiga. Jadi masing-masing alifnya dibaca 1 harokat. Kemudian lamnya dibaca 5 atau 6 harokat. Kemudian mimnya 5 atau 6 harokat. Coba kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 1. Bagaimana nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Iya, jadi kita bisa hitung di jari ya. Jadi gini ya. Alif lam lamnya 6 ya. Kemudian masuk ke mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Jadi 6 ya. Masing-masing alifnya 1 harokat, kemudian lamnya 6 harokat dan mimnya 6 harokat. Oke, di surah apa lagi? Yasin, coba Yasin. Mungkin Kak Habib bisa? Yasin. Iya. Iya, 2 harokat ya huruf ya. Itu. Iya. Coba. Iya. Sin. Ya. Jadi sudah tahu ya, jadi tidak boleh salah-salah membaca. Coba Yasin, atau cuma panggil-panggil begitu. Ada kan yang nama Yasin kan? Ya. Yasin. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, bacalah sesuai dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Jadi Yasin. Di mana lagi? Huruf nun. Nun terdapat pada surah Al-Qalam. Dia 6 harokat. Nun.
Selanjutnya huruf apa lagi? Surah apa lagi? Surah Maryam. Surah Umi Maryam ya. Surah Umi Maryam. Coba Maryam. Itu ada huruf apa saja? Ada huruf kaf. Kemudian ada huruf apa lagi? Iya, kaf, ha. Ada yang biasa baca-baca surah Maryam itu dia baca kahaya asa. Ya. Padahal itu termasuk huruf muqatta'ah yang cara membacanya dieja, tidak dibaca kahaya asa. Begitukah Habib? Ya. Kalau saya mau tes bacaan anak-anak yang sudah mau masuk ke Al-Quran, saya tes di situ. Umi tes di surah Maryam, apakah dibaca muqatta'ah atau dibaca biasa ini? Ternyata ada juga yang sudah paham, ada juga yang belum paham. Jadi cara membacanya itu dieja. Coba surah Maryam, surah yang keberapa ya? Surah Maryam. Coba dilihat, surah yang keberapa? Ke-19. Iya, coba lihat. Dibuka. Ayat berapa? Anak soleh-soleha yang di rumah juga coba dibuka Al-Qurannya. Surah Maryam ayat 1. Coba Kak Habib mungkin bisa lafazkan surah Maryam ayat 1. Sesuai dengan hukum yang ada di sini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Iya, sod. 6 harokat. Jadi huruf muqatta'ah itu seperti tadi dari ciri-ciri yang Umi sampaikan tadi bahwa biasanya tidak memiliki tanda baca. Tanda bacanya cuma apa ya? Seperti apa ya? Seperti bendera ya. Itu mat ya, seperti bendera. Jadi cuma seperti itu. Kecuali alif, alif itu tidak ada tanda bacanya. Makanya dia cuma 1 harokat. Alif, lam, mim. Iya, ada yang bisa lagi yang bisa memberikan contoh? Coba surah Maryam. Surah yang keberapa Kak Habib tadi bilang? Ke-19. Surah yang ke-19. Coba dibaca sama-sama. Kaf, ya, ain, sod. Surah yang ke-19. Ini dia. Ini ya. Jadi di situ huruf kafnya ada tanda seperti bendera itu dibaca 6 harokat. Kemudian ha 2 harokat. Jadi lihat seperti nanti dihafal ini ya. Oke? Ya insya Allah pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita lanjut lagi pelajarannya. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. kembali lagi di anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di studio sudah ada temanmu yang akan membacakan surah atau tartil Al-Quran. Surah apa nak? Atin. Namanya siapa? Iya, Muhammad. Ayo. Semua buka surah Atin. Coba. Ayo. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Iya, sadaqallahul azim. Masya Allah Kak Habib ya, bacaannya Luar bagus biasa. ya. Iya. Jadi surah Atin tadi, mana Umi mau koreksi? Coba siapa yang jeli tadi mendengar gimana ayat demi ayat yang dibacakan yang salah? Ada ya? Ada yang salah dibacakan tadi Kak Habib? Kalau Kak Habib tidak Kak Habib ya. tidak dapat. Iya, tadi di ayat keberapa ada nun sukun, ya ada hukum ifa. Jadi Umi mendengar itu bagus ya. Jadi bacaannya sudah bagus ya. Tinggal mempermantap lagi ya bacaannya. Jadi sekarang kita baca bersama-sama lagi ya. Surah At-Tin ya. Insya Allah anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa mengikuti bacaan surah At-Tin tadi. Dan insya Allah semua bisa, bacaannya sudah bisa baik dan fasih dalam mengucapkan setiap huruf demi huruf hijaiyah. Coba sama-sama, ini pegang mic, coba sama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin sadaqallahul azim. Iya. Jadi hampir semua sudah bacaannya sudah bagus ya Kak Habib ya. Betul. Jadi Umi tidak akan mengoreksi lagi. Yang mana Umi mau koreksi, bacaannya sudah bagus ya. Tapi Umi berharap insya Allah dengan bacaan itu tentunya anak soleh-soleha sudah tahu juga hukum-hukum dari bacaan Al-Quran ya. Hukum-hukum bacanya itu adalah tajwid ya. Hukum nun sukun, kemudian hukum mim sukun. Jadi di hukum nun sukun itu ada 4 hukum yang akan kita pelajari ya di situ. Dan itu sudah Umi sampaikan di episode yang sudah lalu-lalu, yaitu adalah ada izhar, kemudian ada apa? Ada ikhfa, ada apa lagi? Ada idgham, ada apa lagi satu? Ada iklab. Jadi ada hukum nun sukun itu ada 4. Kemudian hukum mim sukun ada berapa? 2. Jadi ada mim apa? Mim sukun bertemu dengan huruf apa? Ba. Jadi mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, itu namanya apa? Izhar safawi. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf ba. Itu namanya ifa syafawi. Jadi kalau di nun sukun itu ifa hakiki. Ifa hakiki, izhar hakiki. Kalau di hukum mim sukun ada
Izar Safawi dan Ifa Syafawi. Jadi insya Allah anak soleh-soleha yang ada di studio itu sudah mengenal semua hukum-hukum bacaan Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran itu tidak ada lagi yang akan salah, ya, tidak ada lagi yang akan meraba-raba apalagi yang membaca ini DP hukum ini bagaimana. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf fa, laqad khalaqnal itu ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Fa. Huruf Sa. fa atau sin? Sin. Sin ya? Laqad khalaqnal Jadi itu namanya hukum ifa. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Hukum apa? Ifa hakiki, ya betul. Jadi ifa hakiki ya. Jadi kalau ifa safawi itu ada cuma hanya di mim, ya, di hukum mim sukun. Mim itu artinya bibir. Safawi itu kan bibir kan? Huruf yang keluar dari kedua bibir. Jadi safawi, gitu. Jadi insya Allah semua sudah mengenal hukum-hukum bacaan ya. Hukum-hukum bacaan Al-Quran. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang mengenal huruf apa? Tadi kita belajar apa ini? Huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Fawatihus suwar atau huruf-huruf yang berada di permulaan surah tertentu. Jadi itu juga harus dipelajari, dihafal ini hurufnya. Ada berapa huruf semuanya ini? 14. Ini ada 8. Ini ada 5 tambah 1. 14. Jadi ada 14. Jadi 14 huruf ini adalah huruf muqatta'ah. Nanti dihafal ya, supaya ketika membacakan surah yang ada huruf muqatta'ahnya itu tidak akan keliru lagi. Dihafal ini yang 6 harokat ini. Nakoso, asa, lukum. Nakoso, asa, lukum. Kemudian yang 2 harokat. Hayato, haro. Dihafal ya, supaya ketika seperti tadi membaca surah Atin, sudah mengenal hukum-hukum bacaan Al-Quran, akhirnya cara membacanya insya Allah bisa baik dan fasih dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, ketika kita sudah mengenal hukum-hukum bacaan, kemudian kita tidak mengamalkannya, maka bukannya pahala yang akan kita dapat, tetapi apa? Dosa. Karena sudah kita tahu apa yang kita akan baca, tetapi kita bikin salah-salah itu bacaannya. Makhrajul hurufnya kita bikin salah-salah. Ya. Jadi tadi namanya siapa sayang? Muhammad Idul ya. Muhammad Idul tadi iramanya juga sudah bagus ya Habib ya. Irama tartil ya. Kemudian makhrajul hurufnya juga sudah bagus ya. Boleh Umi mau tes satu orang di Hayan Idrus. Umi mau tes dulu, coba Atin. Bisa nak? Boleh ya? Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil azim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa razaqnahu Summa razaqna. Lihat mana coba? Coba mana? Mana nak? Di sini ya. Ternyata cuma menghafal. Itu sayang. Coba dibaca. Tapi menghafal juga sudah bagus tadi. Danahu asfala safilin. Ya. Illalladzina amanu
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين. Kamil, coba. Mana? Alaihissallahu Coba, ulang lah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Iya. Satu lagi. Sadaqallahul adzim. Iya, ketika kita membaca Al-Quran itu jangan, apakah Habib? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa, ya. Supaya tidak merusak bacaannya. Ya, jadi begitu ya, anak soleh-soleha dan pemirsa TVRI, ketika kita membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa supaya tidak merusak ayat demi ayat yang akan kita bacakan. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio juga ada temanmu yang akan membawakan doa atau membacakan doa harian. Siapa ya? Al-Qurannya ditutup dulu sayang. Doa harian. Ayo silakan. Doa apa nak? Doa keselamatan ya? Iya, doa keselamatan. Mbak. Bismillah. Amin amin auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukru lakal mannu falla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu bika rika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin lana fi syakaratul maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Iya. Doa ini doa harian ya? Doa harian. Doa yang hari-hari kita baca dalam sholat. Makanya si Ryan Hayan cepat sekali bacanya ya. Kita ulang sama-sama ya doanya. Semua pasti setiap selesai sholat pasti membacakan doa ini. Doa keselamatan. Keselamatan apa? Di dunia Dan akhirat. dan di akhirat. Jadi kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Coba semua sudah hafal ya? Nanti kita hafal sama-sama supaya anak soleh-soleh yang ada di rumah juga bisa menghafal bagi yang belum hafal ya. Jadi kita sama-sama melafazkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwan indal hisab. Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, jadi doanya banyak sekali Kak Habib ya. Betul. Jadi tapi biasanya kalau yang sudah hafal itu sudah biasa berdoa setelah sholat 5 waktu. Pasti doa itu selalu dibaca ya Kak Habib ya. Tapi kalau yang belum hafal bagaimana Kak Habib ya? Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya betul. Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi doa apa saja itu Allah akan terima ya. Tetapi tentunya kita harus terus berusaha untuk bisa membaca doa dengan apa? Dengan huruf
dengan bahasa Arab ya. Ya. Kalaupun ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, tentunya bisa menghafal dengan berdoa dengan bahasa Arab ya. Jadi Rabbana atina fid dunya ya. Ya Allah, berilah keselamatan. Dunia. Berilah aku keselamatan di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat harus kita berdoa. Kalau mau meninggal itu, kalau kita mati harus banyak apa? Banyak berdoa, banyak apa lagi? Banyak bekal ya, supaya seperti orang mau berangkat harus persiapkan bekal. Jadi begitu juga kita meninggal. Nah, doa tadi itu adalah doa bekal kita yang akan apa? Akan dibawa ke akhirat. Nanti Allah akan, insya Allah akan memudahkan perjalanan kita menuju akhirat dengan doa tadi. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dijauhkan kita dari apa? Azaban? Jauhkan dari Azab. apa? Azab. Ya, dari azab neraka jahanam. Siapa yang mau suka masuk neraka? Tentunya tidak ada ya. Makanya kalau bercita-cita ingin masuk surga, maka bersikaplah seperti apa, Kak Habib? Siapa yang pernah pergi di surga? Coba. Belum ada. Iya, baru membayangkan saja kita ya. Iya. Surga itu Masya Allah. Jadi kita semua belum pernah ke surga karena kita belum apa? Belum meninggal. Belum meninggal. Makanya doa tadi kita panjatkan setelah sholat fardu. Kita berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan doa tadi Allah kabulkan kita menjadi golongan orang-orang penghuni neraka. Penghuni neraka dia, Habib. Nauzubillah min zalik. Jadi kita berdoa untuk menjadi golongan orang-orang penghuni Surga. surga. Amin. Ya Rabbal Ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikut, kita ikuti dulu jeda berikut ini. Anak soleh, Cerdas, hebat, berakhlak mulia. kembali lagi di anak soleh, cerdas. Hebat, berakhlak mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu ada temanmu yang akan membawakan kultum dengan judul larangan meninggalkan sholat. Marina. Mari maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi zada Muhammadan ta'zima wa habahu fadlan min ladunhu amima wa ikhtassahu fil mursalina kalima dza ra'fatin bil mu'minina rahima. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah yang memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga nikmat tersebut tidak dapat kita hitung satu persatu. Di antaranya
nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Allah yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Larangan Meninggalkan Salat. Allah memerintahkan salat bukan sekedar ritual, akan tetapi sebagai tiang agama, penegak iman, dan pembantu kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat bukan sekedar kewajiban, akan tetapi salat adalah kebutuhan bagi manusia, karena salat akan membedakan orang yang beriman dan orang yang ingkar. Orang yang meninggalkan salat akan jauh dari Allah, sedangkan orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang pertama, meninggalkan salat adalah dosa besar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharah." Barang siapa yang meninggalkan salat hanya sekali, maka dia telah kafir secara nyata. Yang kedua, salat adalah amalan yang pertama dihisab. Di akhirat kelak, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jika salat kita baik, maka amal-amal yang lain pun ikut baik. Akan tetapi, jika salat kita rusak, maka amalan-amalan yang lain pun ikut rusak. Betapa ruginya orang yang mengejar dunia hanya menyepelekan salat, padahal salat yang menentukan nasibnya di akhirat. Betapa banyak orang yang di dunia ketika mendengar azan, hanya mereka pura-pura tidak dengar. Mereka rela bangun pagi demi kerja, mereka rela hujan-hujanan demi uang. Padahal salat yang menentukan nasibnya di akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali ya judul kultum tadi. Judulnya apa, Nak? Iya, larangan meninggalkan sholat. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari kultum tadi? Apa? Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita apa? Jadi orang apa? Kafir. Iya, jadi orang kafir, ya. Mungkin Kak Habib bisa memberikan kesimpulan dari... Bagus sekali kultumnya tadi Umi ya. Iya. Tentang larangan meninggalkan sholat. Kalau bercerita tentang sholat, tentu ini bercerita tentang ibadah yang sebenarnya Umi itu ibadah yang mudah. Iya. Tapi kita sering lalai di situ. Iya, betul. Ya. Padahal kalau dipikir sholat itu kita butuh waktu hanya 10 menit paling lama ya. 5 paling sampai lama. 10 menit. Paling lama. Jadi kalau ada 5 waktu berarti hanya sekitar 50 menit dari Iya. 24 jam yang Allah kasih ke kita. Iya, betul betul. kan? 24 jam berarti masih ada 23 jam 10 menit untuk kita beraktivitas lain. Iya, betul. Cuma memang Umi, kebanyakan dari kita itu di 50 waktu itu sulit untuk memaksimalkan itu. Dan saya tertarik sekali dengan kultum tadi bahwa yang mana sholat itu amal yang pertama kali akan dihisap. Iya. Berarti tidak secara langsung sholat itu menentukan amal-amal kita yang Ya, selanjutnya betul. ya. Kalau sholat kita rusak berarti amal-amal yang lain juga Rusak. otomatis rusak. Iya, betul. Ya betul, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi ya seperti itu ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kami tambahkan sedikit ya, nanti anak soleh-soleh mungkin yang ada di rumah juga bisa menambahkan kesimpulan atau hikmah dari kultum tadi bahwa sesungguhnya sholat itu adalah inti dari amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau orang tidak sholat seperti kultum bilang tadi yang disampaikan oleh anak tadi, ketika kita tidak sholat maka rusaklah apa? Amalan. Iya, amalan kita. Jadi sholat itu adalah inti amalan kita yang bisa merubah
alur kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian sholat itu juga adalah kunci apa? Kunci kebahagiaan. Kalau kita sholat pasti kita bahagia. Karena dalam sholat itu selalu kita isi dengan apa? Berdoa. Berarti memohon kepada Allah untuk selalu apa? Allah jaga keseharian kita. Ya. Dan sholat juga itu adalah kunci apa? Tadi kunci kebahagiaan. Yang kedua kunci kesuksesan. Dan yang ketiga adalah kunci untuk mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, kalau orang sholat berarti ciri-cirinya seperti apa ya? Kalau orang yang senantiasa sholat. Yang senantiasa sholat kafir. Ciri-cirinya bukan masuk kafir. Jadi kalau kita lihat orang yang selalu dengan sholatnya, itu berarti dia apa? Anak soleh-soleha banyak ya yang kita lihat orang yang rajin sholat. Berarti dia apa? Kesehariannya dia apa? Iya bahagia ya. Bahagia, dia tenang, tidak kerasa krusuk ya. Karena dia yakin bahwa dalam sholat itu Allah senantiasa bersama dia. Kemudian ada kalimat bahwa jagalah sholatmu maka Allah akan menjaga hidupmu. Perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kemudian jangan pernah engkau tinggalkan sholat agar Allah tidak meninggalkanmu. Jadi kalau kita jauh dari sholat berarti Allah jauh dari kita. Iya, kita jauh dari Allah, ya. Berarti sholat itu apa? Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah menyampaikan dalam surah Al-Mudaththir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, ma salakakum fi sakor, ya. Ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu apa? Masuk neraka sakor, ya. Jadi kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu mereka menjawab, mereka mengaku bahwa mereka dahulu tidak mengerjakan sholat, makanya mereka masuk neraka sakor. Nauzubillahi min dzalik. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Nah, mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu? Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa, Kak Habib? Allah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Supaya Allah memberikan rahmat dan juga memberikan kemudahan kepada kita agar semua apa? Urusan kita dimudahkan, ya. Jadi sholat itu jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena tadi sudah disampaikan dalam kultum tadi adalah sholat itu adalah amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu adalah inti dari apa? Dari amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Anak soleh-soleh sudah pernah lihat orang yang tidak jaga sholat? Pernah di mana? Coba tanya di mana? Atau sholatnya ada Habib, tapi kadang-kadang kalau dia dapat dengar aja dia sama yang kalau tidak dapat dengar, kadang-kadang dia orang pura-pura tidak dapat dengar Habib ya? Iya. Insya Allah kita dijauhkan begitu. Jadi sholat itu adalah ketika sudah azan, Allah berarti apa? Memanggil untuk sholat. Ayo menuju kemenangan. Ya? Kalau perlu kita yang azan Umi ya. Iya. Kalau perlu kita yang azan. Kalau perlu kita cepat-cepat datang ke masjid. Kita apa? Kita azan. Seperti siapa ya yang muazin itu? Namanya siapa? Dalam Bilal. Mana Bilal di sini?
Ini Bilal. Iya, Bilal ya. Bilal itu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa? Pekerjaannya apa? Mengumandangkan azan, sehingga Bilal itu sudah di apa ya? Allah sudah mengatakan bahwa Bilal itu akan apa? Masuk Surga. karena dia Bilal itu orang yang pertama yang mengumandangkan azan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umi sudah pernah sudah ada yang pernah membawakan kisah tentang Bilal, ya. Jadi Bilal itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkulit hitam, tapi bukan kulit hitamnya yang bikin dia masuk surga, tetapi amalannya, ya. Jadi Bilal. Jadi seperti Kak Habib bilang tadi, perlu kita yang berazan, ya. Jangan nanti coba dengar azan baru kita lari-lari ke masjid. Jadi yang perlu sekali kitalah yang akan menjadi muazin, ya. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kultum tadi mengajarkan kita bahwa sholat itu adalah amalan yang paling utama, dan sholat adalah amalan yang pertama sekali dihisab di mana? Akhirat. Jadi jangan lupa sholat, oke? Karena tadi kita mulai dengan membacakan doa. Nah, acara hari ini juga kita akan tutup dengan membacakan doa. Ada yang akan memimpin doa? Ya, coba. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini, dan kami berharap insya Allah pelajaran yang kita bahas pada hari ini yaitu mengenal huruf muqatta'ah bisa dilanjutkan di rumah ya, atau di TPQ bersama Ustadz dan Ustazahnya, dan juga anak soleh-soleh yang ada di rumah juga bisa melanjutkan pelajaran ini juga bersama Ustadz dan Ustazahnya. Saya Umi Maryam Sau dan juga Kak Habib beserta anak soleh-soleh yang ada di studio dan juga kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan